perkenalkan, saya Kalar Cindun. Dalam video ini saya akan menjawab pertanyaan dari tugas kecil 2, kuliah teori dan praktek ilmu ukur tanah. Soal yang pertama, jelaskan dan tunjukkan contoh bukan dalam bentuk tulisan, tapi contoh gambar atau simbol yang dimaksud dengan planimetris. Planimetris adalah salah satu metode dalam ilmu ukur tanah yang fokus pada pengukuran dan pemetaan bidang data di atas permukaan tanah. Nah, teknik ini melibatkan pengukuran jarak, sudut, elevasi, serta penggambaran hasil pengukuran tersebut dalam bentuk peta atau planimetri. Nah, dalam prakteknya, planimetris menggunakan berbagai instrumen pengukuran seperti theodolit atau total station. Dengan menggunakan instrumen tersebut, kita dapat mengukur dan menggambar elemen-elemen yang berada di permukaan tanah seperti bangunan, jalan, sungai, dan lain-lain. Nah, tujuan dari teknik ini adalah untuk menghasilkan peta yang akurat dan rinci tentang suatu area lahan. Nah, peta ini nantinya dapat digunakan dalam berbagai keperluan seperti perencanaan tata ruang, pembangunan infrastruktur, pemetaan sumber daya alam, dan lain sebagainya. Nah, dengan menggunakan metode planimetri, kita dapat memperoleh informasi penting mengenai luas, bentuk, dan posisi area lahan. Informasi ini sangat bermanfaat dalam keputusan terkait penggunaan lahan, pembagian wilayah, dan analisis geomorfologi. Nah, berikut ini adalah beberapa contoh simbol yang sering digunakan dalam planimetris. Nah, berikut ini adalah beberapa contoh simbol yang sering digunakan dalam planimetris. Nah, yang pertama ada simbol bangunan. Biasanya digambarkan dengan bentuk persegi atau persegi panjang dengan garis yang tebal. Simbol ini mewakili lokasi dan ukuran bangunan yang ada di suatu area. Kemudian yang kedua ada simbol jalan. Nah, simbol jalan ini dapat digambarkan dengan garis panjang atau tipis yang mewakili lintas dan lebar jalan. Kemudian titik-titik kecil yang tampak seperti titik-titik bisa menunjukkan titik-titik yang berdekatan seperti simpul atau persimpangan jalan. Nah, yang ketiga itu ada simbol sungai. Nah, simbol sungai dapat digambarkan dengan garis berlekuk yang mewakili alur sungai. Simbol ini biasanya menggambar lebar sungai serta kabut atau panah kecil yang menunjukkan arah alir air. Nah, kemudian yang keempat itu ada simbol hutan atau vegetasi. Vegetasi seperti hutan atau tanaman dapat digambarkan dengan bentuk geometri dengan garis-garis melambangkan pohon atau semak-semak. Yang kelima itu ada simbol batas lahan. Nah, batas lahan dapat digambarkan dengan garis putus-putus atau garis tebal yang memisahkan dan menunjukkan perbatasan lahan atau properti. Nah, yang keenam itu ada simbol elevasi. Pada planimetris, kontur topografi dapat digambarkan dengan garis kontur dengan ketinggian tertentu untuk memberi gambaran relatif mengenai elevasi permukaan tanah. Nah, kemudian perlu dicatat bahwa simbol-simbol ini dapat bervariasi tergantung pada konversi peta atau planimetris yang digunakan dalam suatu area atau negara. Jelaskan hasil dari perhitungan jarak dari suatu koordinat XA sama dengan minus 10, koordinat XB sama dengan 8, koordinat YA sama dengan 15, dan koordinat YB sama dengan minus 3. Berikut ini adalah cara menghitung jarak antara dua koordinat, yaitu koordinat XA-YA dan koordinat XB-YB. Untuk melakukan perhitungan ini, kita menggunakan rumus jarak Euclidea. Rumus jarak Euclidea ini dapat ditulis sebagai berikut, yaitu jarak sama dengan akar dari koordinat XB dikurang dengan koordinat XA pangkat 2 ditambah koordinat YB dikurang koordinat YA pangkat 2. Dalam kasus ini, koordinat XA sama dengan minus 10, kemudian koordinat XB sama dengan 8, koordinat YA sama dengan 15,
dan koordinat YB sama dengan minus 3. Nah, kemudian kita mensubstitusikan angka-angka ini ke dalam rumus. Jadi, jarak sama dengan akar dari 8 dikurang minus 10 pangkat 2 ditambah dengan minus 3 kurang 15 pangkat 2. Hasilnya yaitu akar dari 18 pangkat 2 ditambah dengan 18 pangkat 2 sama dengan 18 pangkat 2 sama hasilnya adalah 324 ditambah dengan minus 18 pangkat 2 hasilnya juga 324. Penjumlahan dari 324 ditambah 324 sama dengan akar dari 648. Akar dari 648 yaitu 25,455. Jadi jarak antara dua koordinat XA, YA dan XB, YB adalah sekitar 25,455. Nomor 3. Jelaskan dan tunjukkan contoh bukan dalam bentuk tulisan, tapi contoh gambar atau simbol yang dimaksud azimut dan hasil perhitungan azimut. XA sama dengan 100,50, XB sama dengan 55,20, YA sama dengan 50,50, dan YB sama dengan 110,20. Azimut adalah sudut horizontal yang diukur dalam derajat antara arah utara yang sejajar dengan sumbu Y positif dan arah titik awal yaitu koordinat XA, YA ke tujuan koordinat XB, koordinat YB. Nah, untuk menghitung azimut kita dapat menggunakan rumus trigonometri sebagai berikut. Azimut sama dengan arstan dalam kurung koordinat XB dikurang koordinat AB per koordinat YB dikurang dengan koordinat YA. Dalam kasus ini, koordinat XA sama dengan 100,50, koordinat XB sama dengan 55,20, koordinat YA sama dengan 50,50, dan koordinat YB sama dengan 110,20. Kemudian kita substitusikan nilai-nilai ini ke dalam rumus. Azimut sama dengan arstan dalam kurung 55,20 dikurang dengan 100,50 per 110,20 dikurang 50,50. Hasilnya yaitu sama dengan arstan dalam kurung minus 45,30 dibagi dengan 59,70. Ya, hasilnya yaitu minus 38,30 derajat. Jadi hasil perhitungan azimut dari titik XA YA ke titik XB adalah sekitar minus 38,35 derajat.